Dapat ya? Oke, baik. Terima kasih. Baik. Kami menghadirkan pihak terkait salah satu permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon kepada pihak termohon, yaitu dokumen terkait permintaan verifikasi dari KPU Kota Solo, ya. Nah, kami perlu mendapatkan kejelasan karena dari pihak termohon mengatakan informasinya tidak ditemukan. Tidak ditemukan ini apakah memang pada saat itu tidak dilakukan verifikasi faktual. Nah, ini mengacu kepada persyaratan pemilu pada tahun pelaksanaan pemilihan wali kota pada saat itu. Apakah kemudian verifikasi faktual itu menjadi keharusan atau tidak? Sehingga pertanyaan selanjutnya, verifikasi faktualnya dilakukan atau tidak kepada UGM, begitu. Silakan. Izin pimpinan bahwa terkait apakah KPU Surakarta melakukan verifikasi faktual atau tidak, kami tidak mengetahui karena kami bukan pelaku pada saat itu. Tapi secara aturan bahwa verifikasi dilakukan, klarifikasi apabila terdapat keganjilan pada berkas persyaratan pencalonan. Ada tidak PKPU di tahun pelaksanaan 2012 ya waktu itu ya? 2012 atau 2009 ya? 2009. 2009 ya. Pada saat 2009 ada tidak PKPU yang mengatur terkait verifikasi faktual? Ya, ada. Ada ya? Ada untuk PKPU PKPU terkait 68 tahun 2009 di penelitian bakal pasangan calon. Jadi apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Provinsi Kabupaten Kota klarifikasi kebenaran dokumen tersebut. Apabila ditemukan keganjilan ya. Ya. Nah, klausal apabila ditemukan keganjilan itu menjadi kewajiban atau tidak menurut pihak KPU Surakarta? Menurut kami, ya, kalau membaca ini tidak. Tidak diwajibkan. Nah, ada tidak pelaku sejarah pada tahun 2009 ya yang masih ada di KPU Surakarta ya? Jadi karena kami perlu penegasan, dilakukan atau tidak sih pada saat itu gitu loh? Sejarah pada saat itu sudah tidak ada di KPU Kota Surakarta. Tidak ada ya? Ya, siap. Kalau berdasarkan dokumen, barangkali ada tidak formulir yang diajukan atau permohonan yang diajukan ke UGM terkait verifikasi faktual di data KPU Surakarta? Tidak ada. Tidak ada ya? Berdasarkan dokumen. Berdasarkan dokumen tidak ada ya? Tidak menemukan. Baik. Majelis ada yang tanya? Tidak ada? Saya beri kesempatan pihak pemohon ada yang ingin diklarifikasi terkait verifikasi faktual saja ya kepada pihak KPU Surakarta. Jika ada yang ingin ditanyakan atau diberikan pernyataan, silakan. Tolong di itu. Menurut kami itu wajib ya. Jadi kalau KPU Solo tidak tahu atau tidak ingat, berarti perlu dipersoalkan apakah kompetensi juga, apakah itu satu pernyataan yang jujur. Karena tidak mungkin kalau hanya nunggu keganjilan gitu. Karena itu menurut kami itu harus ada SOP-nya, standar proses ketika apalagi ada pihak-pihak yang mendaftarkan menjadi calon itu tidak diverifikasi dengan benar dan tidak dipertanyakan, tidak menyurati UGM, tidak mengundang UGM untuk
untuk memverifikasi. Ya, ada lagi? Ya, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan tegas kenapa sifatnya wajib, karena Pak, mungkin lebih dekat ya, biar didengar juga. ya karena kewenangan dari KPU itu kan sebenarnya adalah tahapan pilkada. Jadi selain dari tahapan pilkada juga sebenarnya di capres. Itu sebenarnya di situ tahapannya adalah ada kewenangan yang diberikan oleh KPU untuk menyatakan melakukan verifikasi kebenaran keabsahan dari dokumen itu. Jadi yang bisa menyatakan bahwa dokumen ini sah, dia benar gitu ya. Dia tidak disebut menyatakan asli dan palsu, tapi disebut dia benar dokumen itu, maka itu adalah kewenangannya KPU. Bagaimana mungkin meyakini itu benar kalau tidak ada verifikasi? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita sensitif terhadap informasi, sebenarnya di tahun 2015 itu sudah ada berita, sudah ada survei, ada analisa dan bahkan diseminarkan gitu ya. Itu kemudian polisi membongkar mafia ijazah palsu yang ditemukan pada pejabat publik. 60% pejabat publik pada saat itu adalah ijazah palsu. Jadi sensitivitas kita yang diberi kewenangan untuk menyatakan benar dan tidak benar dokumen itu, gimana caranya? Kalau tidak melakukan verifikasi. Itu yang saya kira, Majelis. Baik, terima kasih. Dari pihak termohon ada yang ingin ditanyakan kepada KPU Surakarta? Dari kami cukup. Cukup ya. Majelis. Ya. Baik, untuk KPU Surakarta, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan memberikan keterangan pada sidang hari ini. Ya, saya persilakan untuk keluar dari ruang Zoom. TV-nya boleh digeser? Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan majelis karena sudah kami diperkenankan untuk hadir secara daring. Terima kasih, semoga. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan KPU DKI dan KPU RI untuk mengambil tempat. KPU RI sudah hadir belum? Hadir ya. Tolong kursinya ditambah ya. Nggak usah di situ aja, nggak apa-apa. Nggak mesti di tengah, karena kan para pihak. Baik, untuk KPU RI dan KPU DKI Jakarta, ya, ini sebagai para pihak juga ya yang akan dimintai keterangannya. Pertanyaan yang sama yang saya ajukan kepada KPU Surakarta, karena dari pihak termohon menyatakan tidak ada permohonan untuk verifikasi faktual. Nah, apakah pada saat yang bersangkutan mengikuti pilkada di DKI Jakarta dan pemilihan presiden di KPU RI dilakukan verifikasi faktual kepada pihak termohon terkait ijazahnya? Tolong itu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Majelis atas kesempatannya. Mungkin pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa dasar hukum terkait pelaksanaan pilkada di tahun 2012 adalah PKPU 9 tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan juga keputusan KPU DKI Jakarta nomor 07/KPTS/KPU /Prof/01/2011 tentang pedoman teknis tata cara pendaftaran, penelitian, dan penetapan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2012. Tadi nomor berapa pedoman teknisnya? 07, keputusan ya. 07. Oke. Pertama, kami menyampaikan bahwa sesuai dengan pasal 14 ayat 2 PKPU nomor 9 tahun 2012, dokumen syarat disampaikan oleh pasangan calon pada saat pendaftaran terkait pemenuhan persyaratan pendidikan di atas SLTA atau sederajat, yaitu fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.
atau legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah diganti nama. Legalisasi yang dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi swasta atau kopertis atau koordinator perguruan tinggi swasta agama atau kopertis di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2012, penelitian administrasi persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan ketentuan yang pertama terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi, syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon paling lama 7 hari sesuai dengan pasal 92. Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran, dokumen yang diajukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut. Klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen syarat calon tersebut dilakukan apabila terdapat laporan rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri dengan identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya, serta uraian mengenai penjelasan objek masalah tersebut yang dilakukan, dalam hal ini sesuai dengan pasal 92 dan pasal 96. Selanjutnya berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Darus Jakarta, nomor 07 garing KPTS garing KPU strip Provinsi strip 010 strip 2011 tentang pedoman teknis tata cara pendaftaran dan penelitian dan penetapan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Darus Jakarta tahun 2012. Penelitian syarat calon dilakukan dengan yang pertama adalah verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi, surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 hari setelah berakhirnya masa pendaftaran. Apabila dokumen ditemukan keganjilan, apabila kemudian ditemukan dalam dokumen tersebut keganjilan dan dugaan ketidakbenaran dari dokumen yang diajukan, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara klarifikasi dan diketahui oleh instansi yang berwenang. Dalam hal ini karena tidak ada ditemukan dua hal tadi, yang pertama adalah rekomendasi Panwaslu, juga laporan atau tanggapan masyarakat, maka KPU Provinsi saat itu menganggap bahwa dokumen persyaratan itu sudah memenuhi syarat sehingga tidak dilakukan verifikasi atau klarifikasi kepada pihak penerbit ijazah tersebut. Ya, mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan majelis. Terima kasih. Artinya kalau berdasarkan PKPU dan keputusan 07 tadi, dilakukan verifikasi faktual apabila ada keganjilan. Iya. Gitu. Iya. Jadi yang dilakukan oleh KPU DKI adalah verifikasi surat atau administrasi saja. Betul. Begitu. Betul. Tidak ada laporan masyarakat, tidak ada laporan Panwaslu, sehingga kemudian tidak dilakukan verifikasi faktual. Betul, Yang Mulia. Karena perangkat aturannya memang seperti itu mengatur. Ya. Berarti di pihak termohon tidak adanya dokumen terkait permintaan verifikasi baik dari KPU Kota Solo maupun KPU DKI karena memang tidak dilakukan. Gitu ya. Karena kemarin kan statementnya tidak ditemukan. Tidak ditemukan ini kami butuh kepastian dari KPU. Tidak ditemukan itu memang tidak dilakukan atau dilakukan kemudian suratnya hilang. Itu kan ada dua hal yang berbeda. Ternyata memang tidak dilakukan ya oleh KPU. Betul, ya, Bu. Gitu. Nah, KPU RI gimana untuk pemilihan presiden? Baik, mohon izin majelis untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 di KPU RI. Pada saat itu mempedomani peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 dan berdasarkan pasal 31 ayat 4 peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 mengatur bahwa dalam hal terdapat laporan masyarakat atau tanggapan masyarakat terkait dengan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, maka KPU melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang dan dibuktikan dengan berita acara klarifikasi. Untuk pemilu presiden wakil presiden tahun 2019, KPU mengatur dalam peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 dan diatur secara spesifik di pasal 42 ayat 4 peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 yang mengatur bahwa dalam hal terdapat tanggapan masyarakat terhadap dokumen syarat calon presiden dan wakil presiden, maka KPU melakukan verifikasi atau klarifikasi faktual kepada
instansi yang berwenang, dalam hal ini sekolah penerbit, dan dibuktikan dengan berita acara klarifikasi. Kemudian juga diatur dalam keputusan KPU nomor 1000 tahun 2018 pada halaman 20 dan 21 disebutkan bahwa dalam hal terdapat dalam konteks verifikasi syarat calon khususnya ijazah, maka dalam hal terdapat perbedaan nama antara KTP dengan ijazah, maka KPU melakukan verifikasi. Dalam hal ini faktanya di dalam melakukan verifikasi di pemilu 2014 dan 2019 tidak ada tanggapan masyarakat sehingga KPU tidak melakukan klarifikasi faktual kepada instansi terkait. Demikian majelis. Berarti ketentuannya sama ya? Sama. Kalau ditemukan keganjilan saja? Di KPU RI, di PKPU itu tidak menyebutkan diksi keganjilan, tapi tanggapan masyarakat saja gitu. Ya. Pak, PKPU itu, ini baik yang di DKI sama di RI, apakah kemudian dalam menafsirkan PKPU itu berarti tidak wajib untuk melakukan verifikasi faktual, walaupun tanpa laporan dari masyarakat atau tanpa merasa ada keganjilan atau ini kan karena ini pemilihan wali kota ya, wali kota, kepala negara gitu loh, dan kepala daerah. Memang itu menjadi tidak wajib begitu. Mohon izin, di pasal 31 dan pasal 42 tadi memang secara spesifik disebutkan bahwa dalam hal terdapat tanggapan masyarakat. Pada saat itu dimaknai ya kalau ada tanggapan masyarakat dilakukan, tapi kalau dalam hal tidak terdapat maka tidak dilakukan. Jadi jadwal verifikasi yang kan kalau dalam tahapan itu ada jadwal untuk verifikasi faktual ya? Iya. Itu hanya administrasi aja? Ada jadwal untuk verifikasi faktual tapi dengan syarat tadi. Ya betul. Dalam hal terdapat tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat juga diatur sekian hari pada saat itu karena dokumen syarat calon kan juga dipublikasikan. Kemudian kita menunggu tanggapan masyarakat yang masuk kepada KPU dan sampai batas akhir tanggapan masyarakat ditutup. Tidak ada tanggapan masyarakat terhadap dokumen syarat calon sehingga tidak dilakukan klarifikasi. Nah Pak, ketika meminta tanggapan masyarakat itu, sejauh mana sih informasi terkait calon itu disampaikan kepada publik? Apa saja yang disampaikan sehingga publik bisa misalnya melaporkan gitu? Ya, pada saat itu melalui website KPU kami mengumumkan dokumen-dokumen syarat calon yang diberikan kepada KPU sehingga masyarakat dapat mengakses melalui website KPU. Itu seluruhnya diumumkan ya? Kurang lebih demikian. Sampai CV apa semua diumumkan? CV, ijazah semua diumumkan. Ijazah semua diumumkan? Iya.